Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Anak-anak sekalian yang Ibu banggakan, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi kita dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas materi, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Pada kali ini kita akan membahas tentang kelompok sosial. Dan pada pembahasan kali ini, materinya adalah definisi kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, dan syarat-syarat dari kelompok sosial. Baiklah, kita menentukan terlebih dahulu indikator daripada kelompok sosial untuk memudahkan kita dalam membuat kesimpulan tentang definisi dari kelompok sosial. Adapun indikator dari kelompok sosial itu satu, kelompok yang artinya sekumpulan orang, sekumpulan individu, lebih dari 2 orang. Kemudian sosial artinya interaksi sosial, hubungan sosial, memiliki ikatan kebersamaan. Nah, itu adalah indikatornya. Nah, sebelum menentukan definisinya, mari kita melihat tolak ukur terlebih dahulu ya. Kita melihat 2 pendapat para ahli dari sosiologi, yaitu dari Bapak Paul B. Harton and Chester L. Hahn dan Bapak Suryono Sukanto. Menurut pendapat Paul and Hahn bahwa kelompok sosial itu merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya untuk saling berinteraksi. Itu pendapat dari Paul and Hahn. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat dari Bapak Suryono Sukanto, bahwa kelompok sosial itu merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Dan hubungan tersebut merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan menimbulkan kesadaran di antara anggota kelompok untuk saling menolong. Nah, berdasarkan 2 pendapat tadi, marilah kita menyepakati bersama kesimpulan dari definisi kelompok sosial. Kelompok sosial itu merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan berkomunikasi sehingga timbul hubungan timbal balik di antara anggotanya. Dan di antara anggota itu akan menimbulkan kesadaran akan keanggotaannya dan saling tolong menolong. Mari kita lanjutkan ke ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, adanya interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok. Nah, di sini antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain itu pasti mereka saling melakukan hubungan interaksi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, adanya norma. Norma itu adalah aturan yang dipatuhi, aturan yang dijunjung tinggi sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam satu kelompok sosial itu bisa tercapai. Misalnya norma-norma atau aturan-aturan di sekolah misalnya. Nah, ini ada di dalam tata tertib sekolah. Jadi siswa SMA Negeri 2 Sumbawa harus mematuhi tata tertib sekolah. Itu adalah norma. Kemudian yang ketiga, adanya struktur sosial. Nah, struktur sosial ini sehubungan dengan status dan peran ya. Nah, di dalam satu organisasi, status itu terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah status. Kemudian ada peran. Status ini berhubungan dengan peran. Peran ini merupakan harapan orang lain terhadap status kita. Contohnya, siswa. Kalian sebagai siswa SMA Negeri 2 Sumbawa itu adalah status. Nah, apa yang menjadi peran kalian? Status kalian sebagai siswa, maka peran kalian adalah menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik keluarga, menjadi orang yang berprestasi, menjadi orang yang sukses, rajin belajar. Nah, itu adalah peran kalian. Kemudian ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga itu ada identitas.
Nah, tiap-tiap kelompok sosial itu mempunyai identitas masing-masing. Jadi bisa dibedakan antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain. Nah, contohnya, misalnya SMA Negeri 2 Sumbawa Besar mempunyai logo sekolah. Nah, tidak akan sama ya logo SMA Negeri 2 Sumbawa dengan sekolah-sekolah lainnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah mempunyai kepentingan yang sama. Nah, kepentingan yang sama ini merupakan nilai-nilai yang sudah dipertahankan dan dijunjung tinggi demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Nah, bagaimana kalau di dalam sekolah? Ya, di dalam sekolah kepentingan yang sama itu terdapat di dalam visi dan misi sekolah. Ya, nah itu adalah ciri-ciri dari kelompok sosial. Kita lanjut ke syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, adanya hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Artinya, tiap-tiap anggota yang satu dengan anggota yang lainnya itu saling berhubungan, saling melakukan aksi dan reaksi. Ada yang beraksi, ada yang bereaksi. Jadi aksi itu artinya melakukan tindakan, sementara reaksi merespon tindakan yang sudah dilakukan. Nah, kalau seperti itu terjadilah hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Contohnya, di sekolah, siswa pasti melakukan hubungan dengan sesama siswa, siswa dengan guru, siswa dengan tata usaha, ya. Itu adalah salah satu contoh dari adanya hubungan timbal balik. Kemudian yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari anggota kelompok. Contohnya, ya, siswa SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Jadi kalian sebagai siswa SMA Negeri 2 Sumbawa Besar tidak mungkin mengatakan dirinya sebagai siswa dari sekolah lain. Kemudian syarat yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang luar bahwa dia adalah bagian dari anggota kelompok. Artinya orang luar pun akan mengatakan bahwa dia adalah bagian dari kelompok tersebut. Contohnya, kalian sebagai siswa SMA Negeri 2 Sumbawa akan didefinisikan oleh orang luar bahwa kalian adalah siswa SMA Negeri 2. Mungkin itu saja ya, definisi dari kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, dan syarat-syarat dari kelompok sosial yang sudah Ibu sampaikan, sudah kita bahas tadi. Nah, mungkin lebih kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat adanya. Jadi sekian dulu ya. Jangan lupa kita untuk tetap saling menjaga kesehatan ya, agar hidup kita bisa sehat dan bahagia. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.